Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel Pak Oi. Pada hari ini kita lanjutkan pada pertemuan kedua pada mata kuliah User Interface, User Experience pada prodi jurusan Sistem Informasi. Seperti biasa, jadi setiap mulai perkuliahan kita kenalkan dengan visi misi program studi. Itu menjadi program studi dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Jadi saya harap mahasiswa dapat hafalnya atau menyimpannya. Jadi hampir setiap pertemuan kita akan coba paparkan visi misi program studi. Kita lanjut. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bedah tentang HCI, UI UX, dan UX versus UI-nya. Pada hari ini kita fokuskan ke UI, User Interface. Mungkin yang akan kita bedah nanti dengan studi kasus lebih ke web. Jadi kita lihat slide-nya, dan nanti juga ada latihan untuk pembedahan UI-nya. Kita lihat dulu pengertiannya. Jadi user interface itu adalah proses yang digunakan desainer. Jadi seorang UI designer, UI disebut juga dengan desainer. Jadi nanti ada desainer UI dan ada desainer UX. Untuk membangun antarmuka, di sini interface dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Ada dua clue di sini, ada perangkat lunak atau perangkat komputerisasi. Secara konsep, dua ini adalah hampir sama, artinya mungkin dalam perangkat lunak bisa kita sebut dengan adanya web dan aplikasi. Tapi komputerisasi juga disebut juga dengan ada webnya, ada komputerisasi, ada aplikasinya juga. Karena biasanya komputerisasi berawal dari konsep manual yang dibuat secara komputeris, ya. Jadi secara penyimpanan, secara tampilan akan lebih praktis dibuat secara komputerisasi. Jadi di sini disebut atau, artinya hampir sama ya. Dengan fokus pada tampilan atau gaya. Jadi fokusnya tetap ke tampilan atau gaya sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi user interface, jadi memang lebih ke tampilan atau gayanya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk membuat antarmuka yang menurut pengguna mudah digunakan, easy ya, dan menyenangkan, happy. Jadi ada dua yang akan diminta di sini. Artinya user akan meminta suatu tampilan yang mudah digunakan dan menyenangkan. Artinya mungkin tidak ribet, tidak berbelit-belit, dan tidak redundansi pastinya. Jadi jangan sampai satu interface dengan menu-menu, tapi pada menu pertama sudah ada, di menu kedua ditambahkan lagi. Jadi itu tidak mudah bagi ini, jadi agak membingungkan juga bagi pengguna nanti. Dan yang pastinya juga menyenangkan, happy. Artinya di sini ada suatu rasa yang harus kita penuhi, yang disiapkan oleh suatu desainer. Artinya membuat tampilan yang menarik dengan color, ya, dengan layout dan yang lainnya yang sangat memuaskan bagi seorang pengguna. Selanjutnya kita coba lihat slide-nya. Format desain user interface. Jadi gimana sih formatnya? Jadi secara umum mungkin Anda mungkin sudah pernah kenal dengan graphical user interface atau GUI. Ini pada komputer ya. Tapi sebenarnya selain ini kita ada tiga, yaitu ada voice, ada gesture. Jadi kita akan coba bedah. Pada graphical user interface mungkin saya sudah usah berlama-lama di sini karena kita mungkin tidak familiar di sini. Nah, artinya secara grafik kan di komputer memang semuanya sudah ada digunakan guysnya. Yang kita akan fokuskan ada ke voice control interface atau voice. Ini biasanya pada Siri, pada iPhone, dan Alexa pada Amazon. Mungkin bagi yang punya smartphone
merek iPhone, ini bisa Anda cobakan. Misalnya ada semacam record, nanti dia akan mencari misalnya kamera, dia akan cari kameranya, otomatis akan terbuka. Atau mungkin yang sudah pernah familiar yaitu menggunakan Google Voice. Jadi misalnya diklik, misalnya cari e-commerce, jadi dia akan buka berapa situs-situs e-commerce-nya yang disediakan oleh Google. Yang ketiga ada gesture based interface. Ini adalah suatu game yang difokuskan kepada virtual reality. Jadi bagi Anda yang hobi game, mungkin teknologi VR ini suatu yang menarik. Biasanya ini kita gunakan ada satu VR box. Dia meletakkan smartphone-nya dalam bentuk VR box, nanti ada kita ikuti gesturnya. Nah, lebih lengkapnya nanti biasanya ada suatu alat tambahan. Jadi di tangan nanti ada kiri kanan nanti diletakkan satu alat yang akan menyesuaikan dengan gestur badan kita. Ini biasanya ada suatu game, apakah itu game perang atau game-game ada yang lainnya. Selanjutnya, gimana sih UI yang baik itu? Jadi, kalau kita membuat user interface, ada standarnya. Jadi, ada standar minimal yang harus kita penuhi di sini. Mana yang baik? Kita baca dulu clue-nya. Good design is emotional design. Artinya, desain yang bagus itu adalah desain yang emosional. Artinya, ada rasa yang terkait di dalamnya. Artinya, di sini rasanya yang baik ya. Artinya bukan yang berantakan, ini emosional juga, tapi secara rasa ada yang berkesan lah di dalam tampilan tersebut. Di sini clue yang lain ada quickly, easily, and enjoyably. Artinya ada cepatnya, mudahnya, dan enjoy-nya atau happy-nya. Tadi di awal tujuan tadi sudah terkait, di sini ada easy dan enjoy atau happy-nya. Lalu kita bahas dengan secara konsepnya. Jadi desain dengan cepat, peduli dengan usability dan likability. Jadi ada usability-nya, penggunaannya, dan likability-nya. Artinya ada kesukaannya. Selanjutnya juga harus menyenangkan. Tadi sudah juga disebutkan dari tujuan. Jadi sebenarnya konsepnya dari tujuan itu sudah terpenuhi. Ada usability-nya, atau easy-nya, ada happy-nya. Jadi sebenarnya sudah terpenuhi dari tujuan tersebut. Selanjutnya adalah komunikasikan nilai merek dengan memperkuat kerjaan kepercayaan atau trust. Di sini kita fokuskan ada nilai merek dan trust atau kepercayaan. Ini sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau tampilan kita menarik, karena ini akan mempresentasikan suatu merek dagang atau merek ya. Suatu contoh, suatu e-commerce tertentu, pakai yang ada di Indonesia ini, mereka pasti akan mempercayakan merek dagangnya pada tampilan UI-nya yang lebih menarik. Artinya ada rasa kepercayaan di sini. Tidak hanya dari paket-paket dari paket dagangnya seperti bebas ongkir atau diskon-diskon yang sampai 90%, tapi juga ada cara mengkomunikasikannya dalam tampilan user interface-nya. Artinya jika suatu merek sudah diberikan kepercayaan, pengguna juga akan selalu berlangganan dengan suatu merek dagang tersebut. Jadi ini sangat menentukan. Selanjutnya elemen-elemen UI. Jadi sebelumnya pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan ada beberapa jenis elemen dari UI dan UX tersebut. Ya. Tapi di sini kita lebih fokuskan. Sebenarnya ada 5. Tampil elemen-elemen UI itu ada desain, layout, gambar, warna, dan tipografi. Nah, lainnya ini
ada beberapa faktor yang juga akan mempengaruhinya. Secara konsep di tampilan ada 5 hal ini. Kita akan bedah. Yang pertama, desain dan layout. Secara konsep mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin agak bingung di sini. Sebenarnya desain dan layout ini samakah atau beda? Ya. Jadi bagi mereka yang berkecimpung dengan dunia multimedia atau desain grafis, ini akan nampak beda di desain dan layoutnya. Ya, kita akan jelaskan. Secara konsep, desain itu adalah tampilan keseluruhan. Jadi kalau kita dengar membuat desainnya dulu. Artinya secara konsep mungkin ada gambaran dari gimana tampilan yang akan dibuat nantinya. Jadi apakah nanti posisi gambarnya, posisi layoutnya, posisi warnanya, atau tipografinya. Jadi paling nggak ada desain kasarnya dulu. Kalau layout ini lebih ke tata letak, artinya di sini secara difokuskan lagi dari desain itu secara umum, nanti akan difokuskan dengan layout secara khususnya. Jadi ini posisinya, header, footer, buttonnya, dan yang lain-lainnya. Di sini lebih difokuskan. Selanjutnya ada gambar, ini seperti set picture dan yang lainnya. Warna, jadi warna sangat mempengaruhi ya. Jadi suatu web atau mobile kita akan menggunakan permainan warna di sini. Jadi kadang tidak selamanya warna-warna yang ngejreng itu indah, tapi ada kombinasi warna yang membuat mata ini jangan sampai lelah atau sakit melihatnya. Jadi ini kombinasi antara teks dan background. Ini sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada tipografi, ini penulisan. Jadi kadang sering kita salah itu adalah menggunakan web ini apakah kita buat formatnya ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Jadi harus konsisten di sini. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi ada tipenya itu jangan dikombin ke kedua-duanya. Jadi kalau memang kita buat web ini dalam bentuk bahasa Indonesia, mungkin nanti bahasanya kita standarkan semuanya. Nanti kalau seandainya bahasa Inggris, kita akan gunakan full bahasa Inggrisnya atau nanti ditranslate. Itu dia gambarannya. Kita akan bedah. Jadi ini yang penting pada UI web. Ada satu kata namanya responsif. Jadi apakah responsif itu? Responsif itu seperti gambarannya seperti ini. Jadi saya mainkan ke contoh. Suatu website biasanya hanya dibuat di dalam bentuk desktop. Ya. Jadi kalau kita buka satu web, mungkin kawan-kawan sudah pernah lihat atau rasakan sendiri. Websitenya diformat dengan suatu tampilan desktop. Lalu kita buka di mobile atau gadgetnya, atau tampilannya besar atau tidak sesuai dengan tampilan di layar gadget kita. Solusinya kita merasa tidak nyaman karena harus di scale agak kecil sesuai dengan ini. Malah kalau kita scale kadang tampilan malah tidak sesuai yang diharapkan. Ada yang teksnya ke bawah atau ada gambarnya yang pecah atau yang lainnya. Jadi ini sebenarnya satu konsep disebut dengan responsif. Artinya website ini tidak menerapkan satu konsep dengan tampilan UI yang responsif. Jadi mungkin ada juga yang beberapa web yang sudah menerapkan satu sifat responsif ini. Biasanya ada satu coding tertentu yang ditambahkan untuk responsifnya. Anda bisa nanti share karena bagi rekan mahasiswa yang sudah pernah belajar web mungkin bisa coba pernah membayangkan ini ya. Jadi nanti kita akan menjadi rujukan kita untuk mengerjakan latihan yang akan kita fokuskan di sini. Selain dari UI-nya, responsifnya yang pasti di sini ya, dengan studi kasus atau latihan yang berbeda-beda pada tiap-tiap mahasiswa nantinya. Oke, di sini ada latihan. Jadi di sini kita akan fokuskan salah satu web. Jadi kita akan putuskan di sini webnya yang Anda pakai adalah web alumni. Artinya jika Anda SMA, SMK di satu sekolah, coba Anda cek dulu webnya apakah sudah menggunakan responsifnya
atau tidak. Jika tidak ada webnya, Anda bisa gunakan dengan web sejenis pada satu sekolah dengan tingkat kecamatannya. Atau mungkin kalau nanti tidak ada, mungkin tingkat kabupatennya. Anda bisa coba bedah sini. Jadi setiap mahasiswa berperan untuk melakukan langkah-langkah user interface yang baik. Jadi selain responsif nanti juga ada tampilannya, ya, desainnya, webnya, warnanya, dan yang lain-lainnya. Jadi dari elemen-elemen tadi coba Anda lakukan tingkat latihan dengan user interface-nya. Pengerjaannya waktu 10 menit, jadi sampai jam mata kuliah ini selesai. Anda silakan buat di Word atau nanti di submit di Classroom. Jadi pastikan waktunya cukup dan lakukan sebaik mungkin. Ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan praktikum pada pertemuan nanti sesi di labor. Oke, bagi yang masih bingung dengan konsep latihannya, nanti bisa kita share di WA group. Bagi yang masih belum mengerti apa yang akan dikerjakan, dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba bahas untuk next week. Kita akan bedah mengenai UI pada mobile. Untuk pertanyaan nanti Anda bisa ke email juga. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Pak Oi, like dan komen. Kita tutup dan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.